Halo guys, menikmati indahnya pantai bisa jadi lebih istimewa dengan adanya suara deburan ombak yang datang silih bergantian. Karena selain pasir putih, sepoi-sepoi angin, serta panorama pantai, ombak adalah bagian tersendiri yang tak dapat dipisahkan dari pantai. Nah, ngomongin tentang ombak, seberapa besar ombak yang pernah kamu lihat secara langsung? Apakah cukup besar untuk menggoyangkan kapal pesiar berukuran super besar? Atau ombak yang tingginya dapat disetarakan dengan gedung pencakar langit? Kalau belum pernah melihatnya, coba tonton video Mister Angka kali ini nih. Inilah deretan ombak yang terlihat tidak nyata bagi orang yang melihatnya. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Ombak yang dapat membuat kapal pesiar terguncang. Bagaimana bisa ada sebuah kapal pesiar berukuran besar yang tampak tak berdaya karena ombak yang menghantam kapal tersebut? Apalagi kapal pesiar ini berukuran sangat besar dan sampai mengakibatkan beberapa bagian kapal menjadi rusak. Cerita seperti itu ternyata pernah dialami kapal pesiar bernama Louis Majesty di tahun 2010 yang lalu, guys. Louis Majesty pada awalnya sedang berlayar dengan rute pelayaran dari Barcelona, Spanyol ke Genoa, Italia. Tapi saat berada di Laut Mediterania utara Barcelona, ada serangkaian gelombang laut yang mengakibatkan kapal dengan 1.350 penumpang dan awak kapal sebanyak 580 orang itu harus terombang-ambing di lautan lepas. Penyebabnya adalah gelombang tinggi tak terduga setinggi 9 meter, ditambah dengan kecepatan angin sebesar 72 km per jam, di mana akibat terjangan ombak tadi, kapal pesiar Louis Majesty mengalami kerusakan di 5 buah jendela bagian depan. 2 penumpang meninggal dan 14 orang lainnya mengalami luka-luka. Ombak karena uji coba nuklir. Berada di Kepulauan Marshall yang merupakan wilayah terpencil di Samudra Pasifik, Bikini Atoll adalah lokasi pengujian senjata nuklir yang dilakukan Amerika Serikat mulai dari tahun 1946. Jika di total sudah beberapa kali, guys, Bikini Atoll menjadi ajang uji coba nuklir yang mengakibatkan rusaknya habitat laut di daerah tersebut, termasuk ketika uji coba nuklir yang diberi nama Hardtack pada tahun 1958. Operasi Hardtack adalah serangkaian 35 tes nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1958 yang bertujuan untuk memahami efek ledakan dalam air terhadap kapal perang. Ketika bom nuklir tadi dilepaskan, nuklir tersebut langsung menimbulkan ledakan raksasa yang membuat air menyembur hingga beberapa meter ke udara. Gak cuman itu aja, akibat ledakan yang terjadi, ombak di lautan tersebut juga berubah menjadi sangat besar. Bahkan sampai menggenangi daratan di sekitarnya, sampai-sampai ledakannya disebut sebagai ombak terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Ombak pantai akibat angin topan Maggie di Taiwan. Ribuan orang harus dievakuasi, dan pemerintah menutup sekolah-sekolah maupun kantor-kantor pemerintahan di berbagai penjuru pulau Taiwan. Lebih dari 570 jadwal penerbangan domestik maupun internasional juga dibatalkan. Itu semua karena pada tahun 2016 yang lalu, negara Taiwan dilanda angin topan Maggie yang membawa angin kencang dengan kecepatan mencapai 198 km per jam. Tayangan televisi setempat juga menunjukkan gelombang kuat menghantam pemecah gelombang di daerah timur Laut Yilan dan Pulau Orchid yang terpencil. Jika dilihat dari tayangan yang ada, kita bisa menyaksikan sendiri, guys, bagaimana kuatnya dan tingginya ombak yang terjadi saat itu. Nah, untungnya menjelang badai terjadi, lebih dari 3.700 wisatawan sudah terlebih dahulu dievakuasi untuk meminimalisir hal buruk yang ditakutkan akan terjadi.
Abel Flandre. Abel Flandre adalah sebuah kapal penarik yang dapat menarik sebuah kapal dengan berat kargo mencapai 550.000 ton. Ia diciptakan sebagai kapal penunjang keselamatan yang bisa beroperasi di segala macam kondisi. Sebagai buktinya, ada nih cuplikan kapal ini yang berjuang melewati ombak berukuran sangat besar di tahun 1998. Terlihat meski diterjang ombak yang ukurannya jauh lebih besar dari kapal itu sendiri, nyatanya kapal ini bisa melewatinya, guys. Cyclops Australia. Nggak cuma soal ketinggian ombak aja guys yang dicari para peselancar, tapi keindahan serta bobot dari ombak itu yang juga menjadi daya tariknya. Terletak di lepas pantai Esperance, Australia Barat, ombak di laut ini dinamai Cyclops oleh para peselancar. Alasannya karena keberadaan gelombang besar yang keluar dari air yang dalam, mengakibatkan adanya ombak ganas dan ekstrim setinggi 7 kaki yang siap menggulung para peselancar. Nah, selain ombaknya yang menantang, pantai ini juga menawarkan adrenalin ekstra dengan banyaknya terumbu karang tajam yang ada di bawah permukaan laut. Serta perairan ini juga dihuni oleh banyak ikan hiu putih yang berukuran besar. Karena itu, selain harus waspada dengan terumbu karang dan gulungan ombak, para peselancar juga harus ekstra waspada dengan adanya hiu putih yang dikabarkan tidak sedikit merenggut banyak korban. Jadinya nggak heran ya jika Cyclops merupakan ombak paling mematikan yang ada di Australia. Bisa saja ketika para peselancar mencoba menaklukkan ombak ini dan malah terjatuh, mereka akan menghantam terumbu karang atau kemungkinan terburuknya diserang oleh hiu putih yang ada di sekitarnya. Jaws. Hawaii adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang letaknya terpisah dari benua Amerika. Negara ini terkenal akan pantainya yang eksotis hingga wisata pegunungannya yang sangat mempesona. Tak jarang Hawaii juga dijadikan sebagai destinasi impian para peselancar di seluruh dunia karena ombak tinggi yang menghiasi laut di negara tersebut. Dan tempat yang paling banyak menarik perhatian peselancar di Hawaii adalah Pehi atau juga dikenal sebagai Jaws. Dalam catatan peselancar dunia, rata-rata ketinggian ombak di Jaws mencapai 5-6 meter. Saat bulan Desember sampai Maret juga, di mana bulan tersebut angin laut akan bertiup kencang dan gelombang sedang tinggi-tingginya, ombak di sana bahkan bisa mencapai di atas 10 meter. Dan yang paling tinggi sampai mencapai 18 meter. Tapi harus diingat guys, hanya peselancar profesional yang diizinkan bermain surfing di sana. Para peselancar pemula sebaiknya jangan pernah coba-coba ya, karena ombak yang akan kamu taklukkan bukanlah ombak sembarangan, melainkan ombak super besar yang bisa mencapai 18 meter. Pantai Nazaré, Portugal. Mendapat julukan sebagai The Monster Waves, ombak yang ada di Pantai Nazaré, Portugal ini nggak sembarangan bisa dinikmati oleh semua peselancar. Karena yang kita tahu, ombak adalah hal penting bagi olahraga surfing. Semakin tinggi ombak yang dapat ditaklukkan, maka semakin besar juga rasa puas yang akan diterima. Kalau begitu, ombak di Pantai Nazaré ini menjadi destinasi yang paling diidam-idamkan oleh para seluruh peselancar profesional guys.
Untuk bisa menikmati sensasi berselancar di Pantai Nazare, kita harus mendapat izin khusus dari pihak setempat. Bayangin deh, ombak terendahnya aja dapat mencapai ketinggian 12-15 meter, sedangkan gulungan tertingginya dapat mencapai 30 meter. Apalagi jika saat itu merupakan musim badai. Jangan harap kamu bisa berselancar di pantai ini ya, karena tingginya ombak hampir bisa menyamai tinggi mercusuar yang berada di atas tebing. Nah, fenomena ombak monster di Pantai Nazare tak lepas dari letak geografis pantai itu sendiri. Karena di lepas Pantai Nazare terdapat sebuah jurang bawah laut atau palung yang terbilang sangat dalam. Tempat tersebut membentang sepanjang 201 km dari Samudra Atlantik hingga setengah mil dari garis pantai. Kedalaman palung ini sendiri mencapai 5.000 meter di bawah permukaan laut, yang membuat palung itu sebagai dasar dari terbentuknya ombak monster yang ketinggiannya dapat mencapai 30 meter. Nah, itu dia deretan ombak yang terlihat tidak nyata bagi orang yang melihatnya. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.